Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hukum alif lam qamariyah dan juga alif lam syamsiyah. Nah, sebelumnya kita akan sedikit mengulas tentang tajwid nih. Apa itu ilmu tajwid? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran sesuai hukum bacaan dan juga makhrijul huruf. Betul ya? Nah, sekarang langsung ya kita masuk ke dalam materinya, yaitu dimulai dengan hukum bacaan alif lam qamariyah. Anak-anak, alif lam qamariyah ini berasal dari kata qamar yang artinya bulan. Dibacanya jelas, jadi huruf lamnya itu terdengar dengan jelas ya, ada al gitu, jadi kebaca dengan jelas. Nah, untuk hurufnya itu ada 14, yaitu ada alif atau hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dan juga ha, atau bisa disingkat dengan abgi hajaka wa qaf akimah. Contoh dari alif lam qamariyah yaitu ada Rabbil alamin. Nah, pada kata Rabbil alamin, alif lam di sana itu bertemu dengan huruf ain, maka lamnya dibaca dengan jelas ya. Oke, selanjutnya yang kedua kita masuk ke dalam alif lam syamsiyah. Nah, alif lam syamsiyah ini berasal dari kata syamsun yang artinya matahari. Alif lam syamsiyah dibacanya lebur atau dimasukkan satu huruf ke dalam huruf yang ada di depannya. Hurufnya yaitu sisa dari huruf alif lam qamariyah, yaitu ada to, ti, ta, swad, ro, ta, zai, da, sin, na, da, sya, dod, to, do, dan lam. Contohnya yaumiddin. Nah, di sana huruf alif lam bertemu dengan huruf dal, maka dibacanya dileburkan ke huruf dal. Nah, mudah kan anak-anak? Semoga dapat dimengerti ya. Kemudian kita akan membahas tentang perbedaan dari alif lam qamariyah dan juga alif lam syamsiyah. Perbedaannya yang pertama, kalau alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah, maka si huruf qamariyah itu berharkat sukun. Sedangkan alif lam syamsiyah akan berharkat tasydid. Itu ya perbedaannya. Yang kedua, seperti yang sudah dijelaskan ya anak-anak, kalau alif lam qamariyah itu huruf lamnya dibaca dengan jelas, betul, atau sering disebut jelas, izhar ya, yang berbunyi al. Kalau alif lam syamsiyah itu tidak dibaca jelas, jadi dimasukkan ke dalam huruf syamsiyah atau huruf yang selanjutnya setelah huruf lam. Nah, anak-anak, sungguh mudah bukan pelajaran hari ini? Oke, semoga dapat dipahami ya. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video untuk kalian. Disimak baik-baik ya anak-anak. Assalamualaikum teman-teman. Mari kita belajar tentang Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Hukum alif lam itu dibagi jadi dua, yaitu Al-Qamariyah serta Asy-Syamsiyah. Biasa disebut dengan idgham qamariyah dan satunya disebut dengan idgham syamsiyah. Huruf Al-Qamariyah ada 14, hurufnya Asy-Syamsiyah juga 14. Huruf Al-Qamariyah ada 14, hurufnya Asy-Syamsiyah juga 14. Bacaan Al-Qamariyah alnya harus jelas. Bila alif lam bertemu huruf 14, hurufnya terkumpul di dalam sebuah lafaz, yaitu abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Contohnya al-ahadu juga al-badi'u, al-jannatu al-khaliqu dan al-alaqu. Contohnya al-ahadu juga al-badi'u, al-jannatu al-khaliqu dan al-alaqu. Asy-Syamsiyah alnya tidak boleh dengan jelas. Bila alif lam bertemu huruf 14, yakni tibsum fil ruhman tafus diftani am, da'su adhanni zur syarifan lil karam. Contohnya as-salatu juga an-na'imu, at-tawwabu ar-rahimu dan as
istami'u. Contohnya as-sholatu juga an-na'imu, at-tawwabu ar-rahimu, dan as-sami'u. Huruf al-qamariyah ada 14, hurufnya asy-syamsiyah juga 14. Huruf al-qamariyah ada 14, hurufnya asy-syamsiyah juga 14. Oke, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hadis hormat kepada orang tua atau birrul walidain. Nah, sebelumnya apa itu birrul walidain? Nah, oke, birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Islam memerintahkan umatnya untuk berbuat baik kepada orang tua, menaati perintahnya, mendoakannya, membantunya, dan juga patuh dan menyayangi. Keduanya adalah contoh perilaku berbakti kepada orang tua. Nah, Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai kewajiban yang sangat besar. Untuk berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya dilakukan saat orang tua masih hidup saja. Kita juga masih bisa berbakti kepada kedua orang tua saat mereka sudah tiada. Nah, contohnya dengan cara mendoakan mereka atau bersilaturahmi kepada teman-temannya. Nah, coba kalian ingat-ingat, kebaikan apa sih yang pernah kalian lakukan sebagai bentuk bakti kepada orang tua kalian? Nah, anak-anak, sebagai orang tua, mereka itu selayaknya mendapatkan penghormatan dan kebaikan, khususnya dari kalian sebagai anak-anaknya ya. Nah, menaati keduanya itu adalah hal yang wajib dan tidak diperbolehkan sedikit pun untuk berbuat durhaka atau menyakiti perasaan mereka gitu ya. Nah, dan jangan sampai kalian meninggikan suara kepada orang tua, apalagi sampai berkata kepadanya. Contohnya nih ya, ibu beri contoh. Misal nih, Siti disuruh sama ibunya beli minyak ke warung. Terus Siti bilang, atuh mah ntar dulu lah gitu. Nah, itu jangan ya, jangan dicontoh anak-anak. Jangan sampai kalian membantah perintahnya, apalagi dibarengin dengan kata dan juga meninggikan suaranya. Nah, oke, langsung kita masuk kepada melafalkan hadis ya tentang birrul walidain. Berikut bunyi hadis tentang birrul walidain yang perlu kalian ketahui, yaitu An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain. Rawahu Tirmizi, yang artinya dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhoi keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada murka orang tua. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Nah, anak-anak, maksud dari hadis di atas, jadi nih ibu kasih contoh lagi ya. Jika kalian berbuat baik kepada orang tua kalian dan orang tua kalian itu merasa bangga dan ridho kepada kalian, maka Allah juga akan ridho kepada kalian. Begitupun sebaliknya, jika kalian membuat orang tua bersedih dan marah atas perilaku yang kalian yang tidak baik gitu ya, maka Allah pun akan merasa murka kepada kalian. Na'udzubillah. Nah, terus bagaimana sih cara menghormati orang tua itu? Apakah kita harus selalu hormat seperti ini? Oh, tentu tidak ya anak-anak. Nah, beberapa caranya yaitu yang pertama, selalu berkata sopan, lemah lembut, dan juga tidak menyakiti hatinya ya. Yang kedua, membantu meringankan pekerjaan orang tua, bebersih rumah gitu ya, mencuci piring dan sebagainya. Yang ketiga, bersedekah atas nama orang tua. Yang keempat, mendoakan orang tua dengan doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku sewaktu kecil. Selain mengetahui cara menghormati orang tua, kita juga harus mengetahui hal apa saja sih yang harus kita hindari dari perbuatan yang termasuk durhaka kepada keduanya ya. Yang pertama,
membuat orang tua sedih dan sakit hati. Yang kedua, tidak memenuhi panggilan orang tua. Yang ketiga, berkata ah dan membentaknya. Yang keempat, bahil atau kikir dan tidak mau mengurus orang tuanya. Yang kelima, menjelekan orang tua di depan orang yang banyak. Dan yang keenam, malu mengakui orang tua. Nah, anak-anak, jangan sampai kalian melakukan hal yang 6 tadi ya. Itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga kalian lebih menyayangi orang tua ya. Dicukupkan materi, kita akhiri dengan doa. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.